Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liqulubil absar. Wa ala alihi wa sahbihi Sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita masih diberi umur panjang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan di tahun ini. Salawat salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan man farihatuhu la ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya barang siapa yang merasa gembira, merasa senang, riang, bungah kalau bahasa Jawanya, ketika bulan Ramadan datang, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Bungah saja, seneng tok atas kedatangan bulan Ramadan sudah sangat luar biasa. Apalagi kita semuanya bisa memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Baik digunakan untuk peningkatan amaliyah secara pribadi, dengan keluarga, dengan anak-anak, atau dengan jamaah. Baik itu di rumah, di majelis taklim, di musola, di masjid, dan dimanapun majelis-majelis ilmu. Dengan begitu kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Kalau berbicara dari awal terjadi mungkin perbedaan pendapat, awal masuk Ramadan dan lain sebagainya, itu hal yang sudah biasa. Jangan menjadi permasalahan yang rumit. Sekali lagi, jika hal-hal perbedaan seperti itu kok menjadikan masalah yang besar bagi umat Islam, bagi kita, kapan kita akan maju? Kapan kita akan menjadi manusia yang bareng-bareng mengibarkan bendera-bendera dan panji-panji ilmu Allah Subhanahu wa taala, Islam yang rahmatan lil alamin di bumi Nusantara ini. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita melanjutkan pengajian kita ya. Kemarin sebagian besar mengatakan untuk mengaji salah satu kitab ya. Maka pada sore hari ini kita mengawali dengan hadis yang pertama. Ini keterkaitan dengan niat. Jadi hubungannya karo niat. Apapun kehidupan manusia itu mesti kudu dibarengi karo niat. Ya. Ada seseorang, ini karena niat. Niat itu bisa menjadikan kita itu masuk surga dengan niat yang baik. Dan niat itu bisa menjadikan kita masuk neraka.
Walaupun kita belum mengamalkan sesuatu yang buruk, ya. Tapi karena kita sudah ada niat untuk melakukan perbuatan buruk, ini bisa menjadikan diri kita terjerumus dan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pernah ada suatu ketika ada 2 orang kakak beradik. Nah, pada masa itu ada 2 saudara kakak beradik. Yang pertama taruhlah si kakak sama-sama laki-laki. Kebiasaan si kakak ini adalah dia senang berfoya-foya. Si kakak ini senang melakukan foya-foya, senang minum minuman keras, senang judi, ya, senang main perempuan dan lain sebagainya, pokoknya yang tidak enak-enak. Sing ora apik-apik. Nek enak sih enak mungkin, tapi ora apik ya. Ini yang laki-laki yang pertama. Intinya laki-laki yang pertama si kakak ini dia kebiasaannya adalah melakukan sesuatu yang tidak baik menurut agama. Agama Islam tentunya. Lah si kakak ini punya adik, ya, punya adik. 2 adik lanang meneh, ya. Lah, kebiasaan adik ini berbeda dengan kebiasaan kakak. Nah, kebiasaan adiknya itu beda. Lah si adiknya ini mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa baik. Dia senang pikiran di surau, ya, melanggar masa itu nama si surau, suraunya itu dipakai panggung, ya. Jadi kalau mau ke surau, mau pikiran, mau baca Al-Quran, mau apa, naik lewat tangga, undak-undakan tangga pakai kayu, ya, sampai ke suraunya. Pokoknya amalnya si adik ini yang sangat luar biasa baik. Bagus menurut agama. Lah entah setan dari mana dan malaikat dari mana. Ini. Setan dan malaikat. Karena biasa saya sering menyampaikan hujibatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bisyawati. Hujibat dan aling-alingi opal jannatu swarga bil makari kelan pira-pira perkara kang nyengitaken. Ternyata swarga niku nggih kinalingan karo perkara sing nyengiti. Maksudnya apa? Maksudnya di perkara sing nuduhna maring kebaikan maring swarga mesti perkara sing ora pati nyenengna. Mesti perkara sing ora nyenengna. Salat subuh tangi gasik, wah enak-enak turu, ya kan? Tahajud lagi kepenak-penak, ya. Itu perkara-perkara sing ora nyenengna. Maka benar, surga itu, ya, atau surga itu dihalang-halangi atau kinalingan sekang perkara sing ora nyenengaken. Wa khujibatin naru bisyahwati. Wahujibat lan den aling-alingi apa naru neraka bisyahwati lan pira-pira perkara kang nyenengna. Nah sedangkan neraka ini selalu dibarengi atau kinalingan terhalang oleh perkara yang sing nyeneng-nyenengna. Maksudnya apa? Maksudnya sing jenenge neraka mesti apa baik perkara sing ngaraknya maring neraka mesti perkara ini nyeneng-nyenengna. Yang ngeloni wong, nah misalkan. Nah, ngeloni wong asal gonta-ganti. Orang anggo nikahan gonta-ganti pasangan, gonta pasangan nyenengi kan. Mangan sekarepe dhewek, orang pakai aturan nyenengi. Duwe duit akeh ora memandang guling-golet kepriwe, sing penting ana banda joti-joti nyenengi. Tapi inilah neraka. Neraka seperti ini. Dadi di perkara sing ketonnya nyenengi itu justru imbasnya maring neraka. Seperti itu.
Lah, kembali ke permasalahan tadi, cerita dari dua orang itu hanya karena niat. Entah dari setan mana yang mengganggu si adik yang dia ahli ibadah, ahli tadarus, ahli zikir, dan malaikat dari mana yang masuk pada si kakak. Moro-moro dua-duanya itu berpikir, si kakak begini, duh, aku jane kepengen rubah, kepengen kaya adine nyong kae, sing sregep ngibadah, sing sregep zikir, apa eloken apa cara ya? Apa yang gane ya? Apa iya selama hidup saya akan seperti ini terus? Akan apa? Tidak pernah ada perbuatan baik sama sekali. Cobalah, saya kepengen kayak adik saya kepengen datang, ya, saya kepengen minta penjelas, saya kepengen minta kepada adik saya untuk diajari masalah-masalah ilmu agama, dan saya tidak kepengen, ya, selama hidup saya, akhir hidup saya ini terus seperti ini. Apalagi kelak anak-anak saya tidak kepengen anak-anak saya sama seperti saya. Ini seorang kakaknya, kakak yang ahli maksiat, dia mulai mikir, ya, dia kepengen berubah, dia kepengen bertobat, dia kepengen datang kepada adiknya untuk diajari tentang zikir, diajari tentang ilmu, diajari tentang sholat dan lain sebagainya. Ternyata di saat yang sama si adik ini punya gambaran. Kemasukan setan masuk dari mana kurang tahu, mungkin dari lubang angin, ya. Si adik ini punya pemikiran, masa nyong penggaweane ngibadah bae kayak gini, zikir bae, ya, dening kakang nyong kaya. Kakak saya seperti itu. Alah, kala-kala apa mas? Sekali-kali saya datang ke tempat yang biasa pangkalannya kakak saya. Sekali-kali saya datang ke diskotik lah. Kepengen deleng suasana kayak apa? Nyong tak kepengen kayak jajal tok. Jajal kehidupan malam kayak apa. Si adik yang tadinya ibadah, dia punya pemikiran seperti itu. Dua pikiran kayak gue. Kepengen jajal kayak kakak. Ternyata apa? Ternyata dua orang itu punya pemikiran yang sama. Si adik kayak kepengen kayak kakaknya jajal, si kakaknya kepengen tobat kayak dini. Wah, si kakaknya ngengkrik wis nyong arep marengon adine. Si adine agi nang sura kepengin maringone kakaknya. Kakaknya mangkat disit, ya. Pas wis kakaknya agi munggah tangga maring surane adine metu kang sura mudhun tangga ketronyo kakaknya bres tabrakan nang undangan-undangane titik cilik, ya. Tiba gedebuk maring isor, tibane isor, ya. Ya jatuh ke bawah, brek, ya. Tiba loro-lorone meninggal, bukan mecet, ya. Dua-dua si kakak beradik itu meninggal. Dan pada waktu itu ada tokoh mengatakan bahwa si kakak ini yang menjadi ahli surga, si adik yang menjadi ahli neraka. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal real yang terjadi pada masa hidupnya si adik ini ahli kebaikan, ahli zikir, ya, ahli sholat, ahli tadarus, ahli baca Quran, ahli membaca sholawat. Sedangkan si kakak itu ahli kemaksiatan. Tapi setelah meninggalnya justru yang menjadi husnul khotimah adalah si kakak. Padahal si kakak ini belum pernah mengamalkan sesuatu kebaikan sama sekali. Tapi si kakak yang ahli maksiat ini punya niat untuk berbuat baik, walaupun dia belum pernah melakukan perbuatan baik,
tapi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tergolong ahli surga. Berbeda dengan adik, sekalipun dia menjadi sebelumnya adalah orang yang ahli ibadah, cuman punya niatan untuk melakukan tidak baik, dilalah pada waktu itu meninggal, maka dia tercatat meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini menandakan apa? Ini menandakan betapa pentingnya masalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh. Dadi nek Kanjeng Nabi niku dawuh, ini adab, akhlak harus dipakai. Jadi kurang etis ketika Nabi berkata, ini kurang etis. Kulo mendika, iki yo ora etis. Jadi akhlak, ilmu akhlak itu harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi orang tua kita kepada orang tua juga orang tua mendika atau dawuh. Nek awake dhewe ya matur atau ngomong. Ini sing masalah akhlak ini kadang-kadang sering sekali kita salah penerapan, salah apa? Penempatannya sing ora pas. Wong maring awake dhewek sarek misalkan. Apunten kula tesarek. Nah niku kurang pas. Bapaknya terus turu apa Pak? Nah ini salah juga. Nah maka ini bahasa ini yang sangat penting. Ondur untuk orang lain. Nah begitu juga Rasulullah SAW bersabda atau Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dawuh. Nah ngendika Innamal a'malu binniyati. Innamal amalu angking mestine utawi sah pira-pira amal iku binniyati kelawan anane niat. Jadi amal apapun itu bisa menjadi sah, bisa menjadi sempurna karena adanya niat. Ketika seseorang niat seseorang itu A, maka ia akan mendapatkan A. Diteruskan dalam hadisnya wa inna malikul limri'in manawa. Jadi setiap seseorang itu tergantung apa niatnya. Si Faiz datang dari rumah ke sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika dia tujuannya itu mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu dan akan mendapatkan yang lain. Kalau seseorang kok hanya tujuan pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, untuk mendapatkan harta, maka yang ia dapat hanya harta. Maka jangan salah Mas. Tuh, gini, jangan salah. Nek ana wong niat ngaji, niat mondok ya. Kuwi biasane oleh kuwi akeh. Ngilmune oleh, ridone guru oleh, bandane oleh, bojone oleh. Ya mbok, lengkap banget oleh kabeh. Nek niat kok cuma niat satu saja ya dapatnya cuma satu. Jadi tergantung apa niatan kita. Seperti tadi contoh yang itu. Ternyata apa? Ternyata niat itu sangat luar biasa. Niat itu sangat luar biasa. Sama ketika kita mau main ke rumah teman. Ya, main ke rumah teman. Jangan hanya niatnya dolan. Tapi biar kita mendapatkan pahala yang banyak, niatnya silaturahim. Niat silaturahim. Nek cuma niat dolan-dolan tok,
ya wis isine oleh. Tapi nek niat silaturahim bisa dapat banyak. Untung akeh pokoke. Biasanya ya medang, terus ya madang, ya diuduti, ya sepiturute. Nah ini menanamkan niat, menata niat agar niat kita itu menjadi niat yang baik. Karena belum tentu ketika kita sudah niat baik pun kadang-kadang anunya meleset. Ya. Itu. Ini pentingnya niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Jadi ketika seorang itu pergi dari suatu tempat ke tempat yang hijrah itu kan pergi dari tempat satu ke tempat yang lain. Tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Berarti ketika kita kok zuhur, misalkan zuhur, mau sholat zuhur, berarti harus dibarengi dengan niat sholat zuhur, harus disesuaikan. Wong niat sholat zuhur, niat sholat subuh ya ora dadi. Nah, ini sing sudah berumah tangga, niat berumah tangga beribadah. Karena niate. Nah, jadi niat ingsun pacaran, rono ngilangaken hukume jomblo kang cilik, misalnya kan gitu. Yo ora kan, ngoten. Di pacaran diniati kepriwe carane? Aja niat pacaran. Ora ana niat nawaitul pacaran enggak ada. Wudu kudu ada niat, salat bisa sah krana niat. Nah, dan semuanya sah karena adanya niat. Itu. Monggo bareng-bareng kita perbaiki niat kita dalam kehidupan kita sehari. Ketika kita mau bepergian jualan, misalkan bagi para pedagang, Bapak Ibu yang kehidupannya sehari-hari pekerjaan dalam pedagang, diniati, awal diniati yang baik. Jangan lupa ketika kita mau bepergian, niat untuk berusaha, niat untuk ikhtiar mencari nafkah, jangan lupa doa kita. Apa itu? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Doa sebelum panjenengan itu berangkat dagang, berangkat makarya, berangkat bekerja. Sing nang PT, sing dadi pedagang, sing dadi petani, monggo diniati yang baik. Niat ingsun usaha, niat ingsun dagang krana murih ridho lan rezeki saking Allah Subhanahu wa taala kanggo nafkahi keluarga besar kawula. Nah, seperti itu. Bagi yang profesinya tani, diniati sing apik agar hasil taninya itu juga banyak berkah. Yang menjadi pegawai negeri jangan lupa diniati yang baik. Yang menjadi pegawai luar negeri, ya contohnya kayak maktub, ya. Nah, seperti itu diniati yang baik. Yang wira swasta seperti itu, ya. Yang pengangguran diniati, aja ditelaten, diniati. Bismillah berupaya oleh hasil. Pengangguran oleh hasil kan luar biasa. Itu intinya ditata niat kita masing-masing. Yang menjadi pejabat niatnya juga diperbaiki lagi. Jangan sekali-kali punya niat yang tidak baik. Karena apa? Niat itu akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita baik, insya Allah hasilnya akan baik sekalipun kita belum melakukan kebaikan itu. Kalau kita sudah terlanjur niat yang buruk, cepat-cepat dicabut. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak istighfar agar niat yang tidak baik itu cepat-cepat dihapus. Nah, begitu. Itu muslimin muslimat pada pertemuan sore hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekalipun singkat
membawa kemaslahatan, membawa keberkahan, membawa pengetahuan untuk kita semuanya, yang lebih-lebih tentang masalah menjaga niat itu sendiri. Dan terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.